bagaimana mendidik anak-anak yang benar. Kita hanya disibukkan administrasi untuk mengurusi adaptasi kurikulum. Anda masih izin bahasa Indonesia, padahal Anda orang Indonesia, coba. Sampai mahasiswa masih ada pelajaran agama, itu artinya sampai SMA Anda tidak beragama. Baik, kita buat ya saya rasa waktu masih tinggal 3 jam lagi, masih ada waktu 3 jam lagi. Sampai jam 12 boleh. Oke, kita mulai dari 3 penanya, 1 wanita, boleh siapa saja. Dari sisi kiri dulu 1 orang. Jadi yang paling belakang ya, kamu ya. Yang kedua dari sisi tengah, kamu ya, oke. Yang ketiga perempuan, saya mau perempuan. Yang wanita mana wanita? Kamu bukan wanita. Yang wanita ada? Kok nggak ada yang berani nanya kenapa? Kamu ngobrol terus sih dari tadi. Ayo siapa yang mau nanya wanita? Nggak ada. Serius? Ah ya kamu yang ketiga ya. Oke sudah panitia. Yang pertama tadi. Jangan banyak narasi ya. Nama kemudian kamu tanya. Perkenalkan nama saya Syarif Hidayat dari Ponorogo. Saya mengajar di SD. Pertanyaan saya ini tentang, sebelum ke pertanyaan saya ingin mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu kenapa kok menjadi investasi? Terus karena investasi ini maka semakin banyak ingin berinvestasi dan melupakan tujuan pendidikan. Seperti itu. Terus dari tema ini, kenapa polemik ketidakpastian sistem pendidikan di Indonesia harus ganti menteri, ganti kurikulum? Saya ini bertanya, yang bermasalah itu kurikulumnya atau memang yang mengganti itu mempunyai masalah sehingga harus kurikulum itu terus diganti? Kurikulum Merdeka ini apakah sudah pernah diuji? Pernah diuji apa tidak? Kalau pernah diuji, di mana pengujiannya? Terus bagaimana? Standarnya itu apa? Karena banyak di SD, khususnya di pelosok, maksudnya bukan pelosok ya, di desa-desa, itu guru-guru itu pusing Pak. Pusing sekali dengan kurikulum Merdeka yang gimana ya? Berguna apa tidak? Ini sangat membagongkan apa sangat memusingkan lah bagi guru-guru di SD. Katanya amanat konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kok guru-guru itu loh dibebankan apa itu modul dan sebagainya. Guru-guru tidak pernah mengajar karena modul. Itu loh. Ya kapan guru mengajar murid dan mencerdaskan kehidupan bangsa jika harus mengurusi modul PMM dan sebagainya? Ini bagaimana? Kapan Indonesia mau merdeka jika masih ada sistem seperti ini? Terima kasih. Ya, itu problem semua guru di Indonesia itu. Yang kedua tadi silakan, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi Mujtaba, saya dari Nganjuk. Saya ingin bertanya, atau terlebih dahulu saya sampaikan ini ya, saya tadi kurang setuju statementnya Prof tadi bahwa
mendengarkan selamanya lebih baik daripada berbicara. Tadi saya agak terpantik begitu ya, kayak nggak pas gitu. Karena terkadang memang berbicara itu lebih bisa lebih penting daripada hanya mendengarkan. Katakan kita mengeluarkan kritik kepada pemerintah atau kepada dosen dan lain sebagainya, makanya daripada itu berbicara lebih baik daripada cuma mendengarkan begitu. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan saya tentang filosofi pendidikan Indonesia, bahwa yang diusung oleh siapa Mas? Ki Hajar Dewantara, Ing Arhosung Tulodo dan seterusnya. Apakah itu terlalu utopis untuk diterapkan dalam pendidikan Indonesia? Apakah kita tidak perlu melihat lagi ke belakang bagaimana sejarah kehidupan kita sebelum kemerdekaan, dari kesukuan, kerajaan dan lain sebagainya? Apakah dari Bung Rocky mungkin ada antitesis terhadap filosofi yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara tadi, begitu. Nah, yang pertanyaan kedua saya, hal apa atau gerakan, mungkin diperlukan gerakan yang benar-benar radikal ya untuk merubah sistem pendidikan kita. Saya backgroundnya memang dari mahasiswa hukum ya, pernah belajar tentang teori dari Roscoe, law is a tool of social engineering, bahwa hukum itu digunakan untuk merekayasa atau membentuk suatu masyarakat sehingga dikondisikan sesuai yang diinginkan. Nah, kita kan berbicara polemik ketidakpastian sistem pendidikan di Indonesia, terus berubah, kurikulum berubah setiap menteri atau pemerintahan berubah, mungkin setiap atau kurang lebih sering kali lah ya. Nah, apakah perlu dibuat suatu aturan yang mungkin berat, tingkat kekuatannya itu di atas undang-undang, supaya nanti itu sulit dirubah oleh presiden atau menteri-menteri di bawahnya, jadi akan sulit berubah dan itu pakem ya, gitu ya. Sudah kita tangkap maksudnya dengan ya. Gitu, cukup. Terima kasih. Salam buat Bung Rocky, nanti mungkin minggu depan kita ketemu di Bogor. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak, yang ketiga silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Solehah, alumni dari Unikma yang dulunya namanya masih IKPGRI Madiun, jurusan atau program studi dari pendidikan matematika. Sebetulnya tadi saya belum ada keinginan untuk bertanya karena lebih ke berkeluh kesah terhadap banyak lulusan dari pendidikan atau khususnya dari Unipma. Itu yang saya lihat, itu banyak sekali para lulusannya tidak bekerja di bidang pendidikan, namun bekerja di sektor di mana yang memiliki ruang lingkup gaji yang lebih besar dibandingkan di pendidikan. Itu yang membuat saya miris, termasuk saya, karena saya salah satu sandwich generation. Sialnya, bukan sial sih, lebih ke belum beruntungnya saya termasuk sandwich generation, di mana saya harus menjadi tulang punggung keluarga di saat usia 21 tahun karena masih memiliki adik yang harus sekolah. Kemudian ada peraturan baru lagi di mana tes CPNS yang semulanya ini ada program profesi, kemudian diadakan program profesi, sehingga membuat saya untuk memasuki di dunia pendidikan semakin lebih sulit. Karena saat ini saya berada di pemerintahan desa, jadi saya paham seluk-beluk yang ada di dalam desa itu bagaimana. Dan keluh kesah saya yang berada di desa, ternyata pendidikan itu tidak lebih hanya sebagai tolak ukur jenjang seseorang saja, jenjang pendidikan seseorang saja. Saya mengira ternyata di pemerintahan yang paling kecil pun itu ternyata sudah banyak aksi melakukan korupsi. Bukan, terus saya berpikir bagaimana ketika berada di pemerintahan yang lebih di atas lagi. Saya sebagai
mantan lulusan pendidikan merasa apakah saya tetap berada di tempat ini atau saya harus keluar di tempat yang lebih baik, yaitu di pendidikan, di mana pendidikan untuk saat ini tidak menjanjikan. Banyak sekali teman-teman yang akhirnya memilih untuk menjadi profesi non pendidikan. Dan saya juga bertanya kenapa pendidikan tidak sama profesi dengan seperti profesi bidan, dokter, perawat. Kenapa guru itu dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan Prof. Raji dulu mungkin ya. Soal kurikulum merdeka itu sudah teruji benar apa tidak? Ya. Saya tidak tahu itu sudah diuji atau belum. Tapi menurut Prof gimana? Melihat aplikasinya itu Justru kita harusnya yang menguji itu, hari ini itu. Karena apa? Saya khawatir dengan keluhan dari teman-teman guru tadi, dan itu keluhan yang sering saya dengar gitu. Jangan sampai program guru penggerak itu malah menjadikan guru-guru tidak bisa bergerak. Ini penting. Jangan sampai kita terjebak lagi pada tugas-tugas guru yang lebih bersifat administratif. Padahal tugas guru itu adalah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, melakukan penilaian sampai melakukan evaluasi. Kalau tugas-tugas administrasi terlalu membebani, maka tugas mendidik dan mengajarnya itu menjadi tidak concern. Saya tahu Anda para guru itu sekarang kan tanda petik diwajibkan untuk mengisi di plafon PMM. Itu yang seringkali juga menjadi keluhan. Maka waktunya saat ini untuk diuji apakah kurikulum merdeka itu sudah memberikan impak pada peningkatan kualitas. Tetapi kalau ukurannya PISA, ternyata jawabannya jelas belum. Karena PISA kita setelah 4 tahun berlaku kurikulum merdeka juga tidak menanjak, tidak menaik ke arah perbaikan. Lalu apa yang bisa diandalkan? Sehingga kunci dari kemajuan pendidikan kita, saya selaku guru meyakini bahwa ujung tombak penting itu adalah guru yang harus diperhatikan. Maka ada pertanyaan yang kedua tadi, mengapa kurikulum sering berganti-ganti? Jawaban saya tegas dan jelas, karena kita tidak punya blueprint pendidikan. Kita tidak punya peta jalan pendidikan. Dan itu bisa di undang-undang, bisa di apapun namanya. Tetapi harusnya kita punya blueprint peta jalan yang ketika ganti menteri itu tidak mudah untuk mengganti kurikulum. Ya, saya tadi sudah mengatakan ketika ganti kurikulum ya, yang ganti kurikulum yang pusing para guru. Karena kurikulum baru itu memerlukan waktu adaptasi 2-3 tahun untuk memberikan diklat bagi para guru. Maka tahun keempat, tahun kelima sudah hampir habis. Kalau ganti menteri baru lagi, ganti kurikulum baru, ya kita nggak sempat. Bagaimana mendidik anak-anak yang benar? Kita hanya disibukkan administrasi untuk mengurusi adaptasi kurikulum. Itu yang tidak kita inginkan. Ya. Kemudian ada tadi yang belum terjawab apa? Mungkin kalau itu yang pertama, yang kedua mengenai antitesis dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Oh ya, begini, filosofi Ki Hajar Dewantara itu di samping ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ki Hajar Dewantara itu sangat menganjurkan bahwa pendidikan kita harus berakar pada masyarakat kita. Artinya apa? Pendidikan harus tumbuh dalam kultur keanekaragaman kita. Pendidikan kita tidak boleh lepas dari jati diri kita. Hari ini kita mengalami problem yang sangat serius ketika globalisasi.
ketika kita menghadapi pengaruh teknologi informasi yang begitu dahsyat, maka seperti orang linglung, kita seperti orang bingung. Dulu zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, meskipun orang mengkritik dari sisi sistem politiknya, tetapi panduan karakter itu jelas. Namanya Pancasila, namanya P4. Tapi kalau sekarang ditanya, orang bingung. Apa? Bingung. Mau kembali ke 36 butir Pancasila, sudah kadung malu. Karena apa? Dibatalkan di lembaga MPR. Nah, ini pertanyaan besar, makanya mohon maaf, revolusi mental yang sering digaungkan itu banyak mengalami kendala, tapi yang terjadi bukan revolusi mental, tapi revolusi yang mental. Korupsi masih banyak, dekadensi moral di mana-mana. Bangsa ini mudah sekali diporak-porandakan dengan pengaruh asing. Mengapa? Ya tadi, kita lebih pada knowing the good. Knowing the good-nya kurang kuat, desiring the good-nya kurang kuat, apalagi action the good-nya. Maka ya ke depan ini menurut saya kurikulum itu sangat penting, memang penting. Dan harus diadaptasi dari setiap waktu. Tetapi jangan bongkar pasang yang terlalu dalam. Kalau itu terjadi repot itu. Ya, ganti-ganti kurikulum. Menurut saya mohon maaf ya, dari pandangan saya pribadi ya. KTSP itu sudah luar biasa. Tinggal ada beberapa perbaikan di mana-mana. KTSP itu kurikulum yang paling ideal. Kemudian diganti lagi K13 malah semakin abstrak. Sekarang ganti kurikulum Merdeka, apalagi bingung lagi seperti itu. Ya ini penting untuk kita sikapi lah. Mudah-mudahan ke depan ini akan ada blueprint. Maka Bung Rogi ketika beberapa waktu lalu Mas Menteri tanda petik agak memaksakan ingin melakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mohon maaf kita kritisi. Kita kritisi betul. Jangan sampai ada hal-hal yang fundamental terkait dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena apa? Blueprintnya ini harus dipikirkan dulu. Supaya nanti kita tepat arahnya ke depan itu seperti apa gitu. Terima kasih, itu pandangan saya. Dan terakhir tadi Mbak lulusan Unipma. Mbak sekarang jadi apa? Jadi lurah? Jadi kades? Cari. Oh, kepala dusun. Ya, itu lebih sukses dari jadi guru lah. Jadi guru kan tadi kalau guru honorer sudah sekian puluh tahun enggak mapan itu tambah bingung kan? Nah, tapi saya setuju bahwa harkat martabat guru itu harus diangkat. Karena begini, kalau harkat martabat guru tidak diangkat, jangan salahkan kalau anak-anak muda hebat Indonesia enggan untuk menjadi guru. Kalau ada calon mertua, ada lelaki, calon menantu yang datang, kemudian sang mertua tanya, "Nak, kamu bekerja sebagai apa?" Guru. Guru apa? Guru honorer. Maka dia langsung melengos, kemudian membisiki pada anak gadisnya, "Jangan, karena masa depan guru tidak baik." Ini bahaya ini kalau sudah seperti itu. Maka harkat martabat guru itu harus diangkat. Kalau martabat guru itu baik, citra guru itu baik, kesejahteraan guru baik, maka anak-anak muda yang cerdas, anak muda yang hebat itu akan mau dan bercita-cita menjadi guru. Yang idealnya itu begitu, maka ngopeni guru itu penting. Kalau guru dimarginalkan terus, tanda petik, meskipun mohon maaf harus kita beri reward, kita beri apresiasi juga dengan lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Mohon maaf itu PGRI yang berjuang mati-matian, dan mohon maaf untuk menghasilkan Undang-Undang Guru Dosen itu melewati 4 presiden 7 tahun. Itu sampai demo-demo. Alhamdulillah sekarang ada sertifikasi guru lumayan, tetapi problemnya juga masih banyak. Saya kira ini sistem untuk
pembinaan, kemudian kesejahteraan, perlindungan guru ke depan harus lebih bagus supaya anak-anak Indonesia yang hebat, yang cerdas mau menjadi guru. Terima kasih. Ya. Saya mendengarnya ini kegalauan klasik puluhan tahun. Kegalauan Douru, kegalauan jenengan gitu sebagai pembina guru, kegalauan Mbak Dusun, kepala dusun tadi. Itu kegalauan klasik yang berulang-ulang, tapi nggak pernah ada solusinya kan? Betul nggak? Nggak pernah. Sudah sekian lama. Jadi kita ngomong hari ini, ngomongin hal yang sama, percuma. Sekarang saya cuma mau minta satu sama Profesor Rocky. Radical break apa yang bisa merubah benar-benar revolusi pendidikan Indonesia ini, Prof? Nah, itu istilah yang bagus. What kind of radical break to change the nation? Okay. Radical break. Sebetulnya konsep kampus merdeka, begitu namanya, adalah radical break. Satu pemutusan secara drastis, total, dengan sistem sebelumnya, di kampus dikontrol. Tapi konsekuensinya tidak lurus. Coba kita lihat. Kampus merdeka tapi kurikulum ditulis oleh negara. Kampus mesti menulis kurikulumnya sendiri. Saya beri contoh cepat-cepat ya. Di dalam riset tentang sistem pendidikan dunia, diproyeksikan bahwa 15 tahun ke depan semua Ivy League, semua universitas ternama itu, terutama di Amerika, Harvard, Yale, Princeton, segala macam itu, akan kekurangan 85% mahasiswa itu. Karena orang bisa belajar sendiri. Enggak ada gunanya lagi universitas itu. Udah mahal dan lamban di dalam melakukan terobosan itu. Akibatnya apa? Akibatnya di beberapa college atau biasanya universitas seperti di sini di pantai barat Amerika tuh, California, Los Angeles itu, mulai ada tradisi bahwa kalau misalnya ada mahasiswa orang Madiun datang ke Amerika belajar di salah satu community college, biasanya disebut community college, universitas yang diasuh oleh kabupaten. Mutunya makin lama makin sama. Anda datang di sebuah universitas di pantai barat Amerika, lalu rektornya akan bilang begini, Saudara Rahmat, kamu kamarnya 202 di lantai 3, biasanya 202 di lantai 2, tapi sengaja dibikin 202 di lantai 3, besok pagi kamu temui saya di kamar 17 lantai 1 kantor saya sebagai rektor, dan kamu bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Mahasiswa diminta menulis sendiri kurikulumnya. Mungkin Rahmat dari Madiun ini cuma belajar 4 hal. Satu, dia mungkin belajar tentang IT, tetap hobi dia itu. Dia mau belajar tentang intellectual history, sejarah perkembangan pengetahuan dunia. Lalu dia belajar tentang rekayasa genetik, bagaimana jagung dibuat berbuah jambu misalnya. Yang terakhir dia mau belajar tentang sifat baru dari energi yang bisa diperoleh dari distilasi air tanpa perlu energi tambahan untuk memanaskan air karena ada panel surya misalnya. Dia cuma butuh 4 itu. Maka si rektor bilang, oke, kami akan siapkan bukan dosen tapi tutor. Selebihnya Anda lihat di internet, banyak betul kuliah gratis di situ dengan profesor yang tersebar seluruh dunia. Jadi itu yang namanya kampus merdeka, memerdekakan mahasiswa bahkan untuk menulis kurikulumnya sendiri. Bukan kayak kita, kurikulumnya sama. Di mana merdekanya kalau kurikulumnya sama? Anak SMA, anak di SMA, coba Anda mahasiswa masih ada mata kuliah bahasa Inggris nggak? Ngapain masih ada mata kuliah bahasa Inggris? Apa Anda nggak bisa berbahasa Inggris sejak SMA? Berarti problemnya di SMA. Kenapa dibebankan pada universitas tuh?
Kursus saja. Buang-buang waktu tuh. Anda masih diajarin bahasa Indonesia padahal Anda orang Indonesia, coba. Sampai mahasiswa masih ada pelajaran agama, itu artinya sampai SMA Anda tidak beragama. Apa pentingnya itu kalau bisa dipelajari sendiri itu? Dan itu kan ukuran-ukuran yang dipaksakan bahwa negara ingin mengendalikan output dari pendidikan, itu dasarnya. Jadi merdeka tetapi ingin dikendalikan outputnya tuh. Tolol namanya. Bukan tolol, goblok, bukan. Bego, bukan, dungu. Saya kasih contoh tadi, pertanyaan dari teman yang Fakultas Hukum tadi. Dia tanya pada saya, ya soal utopis, tapi yang terakhir misalnya, berkali-kali saya dengar istilah itu bahwa law as a tool of social engineering. Hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial. Memang itu keterangan dari Roscoe. Tetapi kalau itu yang diajarkan di Indonesia, maka kita membenarkan cara Jokowi merekayasa hukum untuk meloloskan dinastinya. Itu kan konsekuensinya tuh. Jadi waktu Roscoe tulis itu, yang dia maksudkan adalah upaya hukum itu untuk menerangkan masalah kemasyarakatan yang dalam bahasa Latin disebut sebagai apa namanya itu, ubi ius, apa istilahnya itu, di mana ada masyarakat di situ pasti ada hukum tuh. Ubi ius, ibi apa bahasa Latinnya? Agak keras. Ubi ius, ibi ius. Oke. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum tuh. Karena itu hukum harus membaca keadaan masyarakat, itu maksudnya tuh. Kalau di sini konsep Roscoe itu dimaksudkan untuk merekayasa hasil kebijakan yang memungkinkan kekuasaan memperoleh pengendalian, itu bedanya. Itu yang menyebabkan perekayasaan itu sifatnya dari awal koruptif, bukan justru untuk menghasilkan integritas, keadilan. Jadi kacau filosofi hukum kita tuh. Anda lihat misalnya KPK tuh. Di KPK slogannya adalah berani jujur itu hebat. Kan begitu slogannya kan? Itu menghina guru, menghina dosen, menghina ulama. Guru itu memang hidup dari kejujuran, nggak perlu disebut hebat. Ulama juga begitu. Jadi kehilangan narasi itu. Kejujuran itu masih dihebat-hebatkan. Padahal semua orang dari awal itu ingin jujur. Itu yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kejujuran dalam berpikir. Kalau Anda di depan, Anda tuntun dengan pikiran yang jujur. Kalau Anda di tengah, Anda bangkitkan keinginan untuk mencari kejujuran. Kalau Anda di belakang, dorong orang untuk sama-sama berbuat jujur. Bahkan dalam ilmu pengetahuan. Jadi buat apa ada tagline? Berani jujur itu hebat. Kalau pada akhirnya yang mengevaluasi kejujuran kita adalah lembaga-lembaga pemeringkat internasional. Indeks korupsi misalnya, bukan kita yang buat. Karena kita di watch oleh orang asing, oleh lembaga asing. Indeks korupsi kita di zaman Jokowi tinggal 37. Artinya apa tuh? Dari 100 orang tinggal 37 orang yang jujur. Zaman SBY masih 41, 43. Dari 100 orang masih ada 43 yang jujur. Di negara-negara Finlandia itu 98. Jepang 80. Cara membacanya dari kan skala itu 0 sampai 100. Kalau indeks kita 37 artinya dari 100 orang cuman ada 37 yang jujur. Berlaku di mana? Di semua institusi. Kepolisian, DPR, BEM juga begitu tuh. Dari 100 orang anggota BEM cuma 37 yang jujur. Kan itu ukuran yang paling masuk akal di kita. Jadi ngapain ada berani jujur itu hebat kalau indeks kita 37. Itu dasarnya itu berpikirnya. Dan itu yang menyebabkan kita membayangkan masa depan itu seolah-olah kita bisa selesaikan sendiri dengan pertumbuhan ekonomi.
Presiden Jokowi memutuskan bahwa nanti 2045 tidak akan ada lagi pengangguran. Coba kita lihat isi otaknya. Karena itu ekonomi mesti tumbuh 5-7%. Bank Dunia bilang Indonesia paling tumbuh 5%. Kita tahu dalam ilmu ekonomi, 1% growth pertumbuhan ekonomi akan menciptakan 200.000 lapangan kerja. 1% 200.000. Ekonomi tumbuh 5%, artinya akan tercipta 1 juta lapangan kerja. Ke 2045 masih ada 20 tahun, maka akan tercipta 20 juta lapangan kerja. Bebas, semua dapat pekerjaan. Itu kalau kita tidak hitung berapa potensi pencari kerja dari tahun ini. Ada 60 juta pemuda Indonesia yang menunggu lapangan kerja. Sementara yang bisa dihasilkan oleh pemerintah 5% pertumbuhan ekonomi hanya menghasilkan 1 juta lapangan kerja. Kalaupun sampai 2045 cuma ada 20 kali 1, 20 juta. 60 kurang 20, 40 juta itu mau ngapain? Dengan mudah kita katakan bahwa akan terjadi kesenjangan kecerdasan, kesenjangan sosial, dan kriminalitas akan naik. Pasti akan naik kriminalitas. Jadi itu yang maksud teman-teman di sini mulailah dengan mengkritik data demi data yang disuruhkan pemerintah. Karena ini omong kosong semua. Seolah-olah kita di hipnosis bahwa akan ada penciptaan lapangan kerja. Ekonomi cuma bertumbuh 5%. Ekonomi kalau bertumbuh 5%, di situ tidak ada fungsi pemerintah. Anda beli di toko mart, Anda bantu tetangga Anda dan Anda beli di warung kecil-kecil, ekonomi tumbuh. Anda pergi panen jagung, Anda jual ke pasar, ekonomi tumbuh. Di situ nggak ada peran pemerintah kan? Di mana peran pemerintah di situ? Jadi secara natural ekonomi bisa tumbuh 5% tanpa peran pemerintah. Itu soalnya. Nah sekarang seandainya pemerintah ingin berperan untuk menumbuhkan ekonomi lokal, bagaimana caranya? Melalui APBN. Sementara rejim yang akan datang sudah memastikan legasi Pak Jokowi harus dijaga. Artinya IKN akan diteruskan. Kebutuhannya kira-kira 450 sampai 500 triliun untuk IKN. Pak Prabowo harus penuhi janji makan siang gratis. Berapa jumlahnya? 500 triliun. Udah 1.000 triliun. Oke, kita hitung aja secara gampang-gampang. Bayar cicilan uang 500 triliun. Udah 1.500 triliun. Bayar cicilan pokok juga segitu, udah 2.000 triliun. Perintah konstitusi alokasikan untuk pendidikan 500 triliun. Udah 2.500 triliun. Bisa nggak itu kita capai? Bisa. Kalau pendapatan kita itu 3.500. Pendapatan kita cuma 1.800 triliun. Basis pajaknya nggak meluas. Rasio pajak kita nggak sampai 2 digit sekarang. Apalagi kita lihat keadaan masa depan di mana global supply chain itu akan terganggu. Karena krisis politik di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan di Eropa, Ukraina. Jadi kalau kita hitung dari sekarang, kita harus pesimis akan berantakan negeri ini. Lihat dolar misalnya, berapa sekarang? 16.000, 16.200 segala macam. Itu menunjukkan bahwa seluruh cadangan devisa kita udah dipakai untuk membackup rupiah, nggak turun-turun juga dolar. Udah habis cadangan devisa Bank Indonesia tuh. Dolarnya nggak turun-turun. Karena Amerika sedang mempersiapkan perang, karena itu semua dolar dipanggil pulang, mudik sama Paman Sam. Jadi sebetulnya yang saya mau terangkan, dari kampus yang kecil ini kita bisa baca perkembangan global. Kalau ada kemerdekaan untuk berpikir tuh. Tapi Anda punya kemerdekaan berpikir, tidak ada partai yang ingin meminta Anda berpikir alternatif. Karena nggak ada partai oposisi. Jadi begitu kompleks kita seolah dibuai bahwa oke, akan ada makan siang gratis. Padahal kita tahu itu omong kosong akan jadi.
Boleh makan siang gratis, saya batalkan IKN tuh. Bisa. Dari mana sumber-sumber itu akan dipakai? Ya, diambil lagi, dipotong lagi ke gaji guru yang kata Pak Prabowo akan ditambahin 2 juta, itu pasti agak absurd sebetulnya kita bayangin. Sebagai janji iya, tapi kalkulasi rasional tidak akan sampai di situ. Dengan kata lain, ambisi politik batasnya adalah APBN. Dan itu bahayanya ke depan. Ketegangan dunia, krisis ekonomi akan membuyarkan seluruh ide kita tentang Indonesia emas. Jadi kita mesti bersiap dari sekarang untuk membackup diri sendiri itu. Memutuskan kalau ada nggak mau demo ya bikin UMKM lah. Supaya ada kehidupan sosial di sekitar tempat bermukim Anda tuh. Kalau Anda ingin memperbaiki bangsa ini, tulis skripsi yang sifatnya kritis. Bukan sekedar puji-puji pemerintah tuh. Kalau Anda menjadi guru besar, tulis pidato guru besar yang memperlihatkan bahwa masa depan kita suram. Bukan memuji-puji masa depan yang seolah berkilau itu. Yang berkilau itu cincin, bukan otak. Oke, karena udah tepuk tangan sampai situ aja. Oke, masih pesimistis kita ya soal masa depan pendidikan Indonesia. Ya karena saya moderator, saya nggak bisa ngomong soal konsep pendidikan.